يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali dalam kajian manhaj. Khususnya pada hari ini kita akan mulai membahas kitab Haqiqatud Da'wah Salafiyah wa Kashfi Asyubuhat Al-Asriyah. Salah satu sekedar menyampaikan motivasi kita mengajarkan atau belajar kitab ini. Banyak di antara yang sudah masuk ke dalam dakwah salafiyah, namun mereka dalam segi penisbatan saja masih meragukan antara boleh atau tidak mengatakan anak salafi. Ya. Ditambah lagi banyaknya para da'i yang juga tidak paham betul tentang apa itu dakwah salafiyah, manhaj salafi tersebut. Maka perlu kiranya untuk kita bersama-sama mempelajari kitab ini, Haqiqatud Da'wah Salafiyah wa Kashfi Syubhat Al-Asriyah oleh Fadilatul Syekh Dr. Abdul Aziz bin Rayis Ar-Rayis yang insyaallah sudah tidak asing lagi bagi kita semuanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita taufik hidayah untuk bisa memahami kitab ini dengan baik dan benar. Wallahu a'lam. Nah, Syekh Dr. Abdul Aziz Ar-Rayis hafizallahu taala berkata di muqaddimahnya, fa inna salafiyah hiya jama'atul haq. Ini harus betul-betul kita tanamkan bahwasanya as-salafiyah, dakwah salafiyah, manhaj salaf, metode salaf, as-salafiyun itu jama'atul haq, kelompok yang di atas kebenaran. Nanti disampaikan apa saja usul as-salafiyin. Ya, cuma ini kaidah secara global, as-salafiyah adalah kelompok yang hak. As-salafiyah tidak lain adalah al-firqatun najiyah, at-taifah al-mansurah. Ini untuk melengkapi pembahasan kita tentang minhaj firqatun najiyah yang sudah kita khatamkan. As-salafiyah jama'atul haq wa masiwaha dhalatun.
dan yang selainnya itu sesat. Ini seperti dalam hadis perpecahan umat. As-salafiyah adalah ma'ana alaihi wa ashabi. Itu as-salafiyah. Yang menyimpang dari dakwah salafiyah, maka diancam masuk neraka, alias mereka lah kelompok yang sesat menyesatkan. Li'annaha muhdatsatun. Selain salafiyah, itu adalah kelompok yang bid'ah karena menyelisihi ma'ana alaihi wa ashabi. Amma salafiyatu athariyatun muttasilatul isnad bi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun dakwah salafiyah, maka itu bersumber dari al-athar, dari ma'ana alaihi wa ashabi tadi, yang bersambung isnadnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Muttasilatul isnad bi Rasulullah sallallahu wa sahabatihi al-kiram. Contoh yang paling konkret masalah akidah. Akidah dakwah salafiyah tidak lain tidak bukan melainkan hanya menukil dari ucapan para ulama yang mereka menukil dari ulama sebelum mereka sampai kepada sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Contoh masalah amintum man fis sama ala ta'manuni wa ana aminu man fis sama, tentang Allah fis sama. Ini terus bersambung sanadnya sampai kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula masalah manhaj. Mereka hanya berpegang dengan tadi ma'ana alaihi wa ashabi. Dalam dakwah misalnya, dakwah salafiyah memprioritaskan dakwah kepada tauhid. Ini bersambung sanadnya sampai kepada Rasul SAW. Mereka tidaklah mendahulukan, memprioritaskan dakwah tauhid kecuali mengikuti Rasul dan para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Falamma kanu ahlal haq dakhala fihim ma laysa minhum. Ketika dakwah salafiyah adalah jamaatul haq, maka ada orang-orang yang menyusup ke dalamnya. Ini yang harus kita waspadai. Sebagaimana dalam Islam ada kaum munafikin yang menyusup untuk merusak Islam dari dalam. Maka demikian pula dalam tubuh dakwah salafiyah. Pasti ada orang-orang yang bukan dari dakwah salafiyah, namun entah untuk mendapatkan urusan dunia atau yang lainnya, menyusup ke dalam barisan dakwah salafiyah. Dan ini juga diperingatkan oleh Syekh Abdul Malik Ramadan dan sebagainya. Ciri mereka yaitu casingnya salafi, namun isinya akidahnya, manhajnya haroki misalnya. Ini para penyusup. Harus diwaspadai. Makanya harus terus ada at-tasfiyah wa tarbiyah. Bagaimana dikatakan seorang itu salafi, namun suka mencaci maki pemimpin kaum muslimin, menghina Al-Quran. Ini orang-orang yang menyusup dalam barisan dakwah as-salafiyah. Harus dibantah, harus ditahdzir, agar yang lainnya sadar, tidak tertipu, tidak terpengaruh dengan syubhat-syubhatnya. Fakhtaran nasu bihi. Banyak manusia yang tertipu dengan orang-orang yang menyusup ke dalam barisan dakwah as-salafiyah. Ini yang kita sampaikan tadi, salah satu motivasi kita menyampaikan ini, karena ada orang-orang yang mengaku ikut dakwah salafiyah, namun nggak paham apa itu dakwah salafiyah.
bahkan membuat keraguan tentang penisbatan kepada salaf. Dituduh itu penisbatan yang berlebihan ataupun itu bid'ah atau terlalu eksklusif dan seterusnya. Maka dibahas di dalam kitab ini untuk menjawab syubhat mereka tersebut. Kemudian kata Syekh, fa'aratu an aktuba hadzal mukhtasar liubayyin ma tayassara min haqiqati da'wati salafiyah wa bara'atiha min ad-dukhala. Maka aku pun menulis buku ringkas apa jati diri hafiyah, berlepas diri dari para penyusup, wal muntasibina ilaiha zura, dan yang menisbatkan diri kepadanya secara dusta. Tolak ukurnya yaitu tadi, mengaku salafi namun menyelisihi usul prinsip-prinsip dakwah as-salafiyah. Ini orang-orang yang dikatakan oleh Syekh muntasibina ilaiha zura, menisbatkan diri kepada dakwah salafiyah namun dengan kedustaan. Al-waqi', kenyataan mereka itu sebagai bukti mereka salafi yang asli atau yang imitasi. Wa aktsartun naqla anil ulama al-mu'asirin liqat'i tariq ala man yuridu ta'an fi salafiyatil mu'asirah. Dan aku perbanyak penukilan dari para ulama di abad ini untuk memutus jalan bagi orang-orang yang mau menghina, mencela salafiyah atau dakwah salafiyah di zaman ini. Ini juga motivasi Syekh menulis buku ini, intinya membantah orang-orang yang menyusup dalam barisan dakwah as-salafiyah. Motivasi beliau membersihkan dakwah salafiyah dari para penyusup. Kemudian kata Syekh, wa minal adli wal insaf wujubut tafriq baina usuli da'wati salafiyah wa baina af'al ba'di salafiyyin. Termasuk objektivitas, termasuk keadilan, yaitu wajib kita membedakan antara prinsip-prinsip dakwah salafiyah yang termaktub dalam kitab-kitab akidah salaf misalnya, dengan perbuatan kelakuan sebagian yang mengaku salafi, terutama untuk orang yang di luar sana, untuk mengukur, menilai dakwah salafiyah bukan dari kelakuan sebagian as-salafi seperti tadi, yang mengaku salafi namun mencaci maki pemimpin. Ini jelas dakwah salafiyah berlepas darinya. Ini bukan ukuran. Ini orang-orang yang menyimpang atau yang casingnya salafi meskipun kelakuannya haroki bahkan khawarij. Ya. Wa baina af'al ba'di as-salafi. Fadakwatu salafiyah ma'sumatun. Harus kita yakini dakwah salafiyah yaitu ma'ana alaihi wa ashabi itu maksum, suci dari kesalahan. Li'anna wahyun, karena itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi antum harus punya gambaran yang lengkap tentang dakwah salafiyah, gambaran yang benar tentang dakwah salafiyah. Dakwah salafiyah tidak lain adalah ma'ana alaihi wa ashabi. Dan itu benar, dan itu maksum dari kesalahan. Karena itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan itu yang Rasul rekomendasikan. Bi khilafi af'al ba'di salafi. Ini berbeda dengan kelakuan perbuatan oknum dari yang mengaku salafi. Ini enggak mewakili dakwah as-salafiyah. Harus dibedakan. Faman arada naqda salafiyah falyangkudha fi usuliha.
Barang siapa yang ingin mengkritik dakwah salafiyah, maka kritiklah dari sisi prinsip-prinsipnya. Ya, seperti misalnya para ulama Ahlussunnah mengkritisi kelompok Ikhwanul Muslimin. Langsung dari pokok-pokok pemikiran mereka. Ya, dari pemikiran tokoh-tokoh mereka yang itu dijadikan sebagai pedoman bagi mereka. Ba'da ta'akud annahu min usuliha. Setelah di cross check bahwasanya itu termasuk prinsip as-salafiyah atau dakwah as-salafiyah. La an yanqudaha bi af'ali ba'di afradiha. Bukan mengkritik dakwah salafiyah namun lewat kelakuan sebagian oknum yang menyimpang. Ini bukan ukuran. Ini orang yang tadi oknum. Ya. Makanya harus dibedakan antara dakwah salafiyah yang hak, ya, dan mana kelakuan oknum yang mengaku as-salafi. Manhaj as-salaf, dakwah salafiyah itu hak. Nanti akan disampaikan ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, fa inna manhajas salaf la yakunu illa haqqan. Sesungguhnya mazhab salaf atau manhaj salaf itu pasti benar. Adapun individu orang yang menisbatkan kepadanya bisa keliru. Wa hadza tamaman mislul Islam. Ini sama dengan istilah al-Islam. Fa inna la yasi an yang qada atau an yuqada bin nadhar li af'al ba'dil muslimin. Tidak boleh Islam dikritik lewat perbuatan oknum. Seperti misalnya kelompok teroris, kelompok khawarij. Bahwasanya Islam itu kejam karena adanya teroris dalam tubuh kaum muslimin. Maka dijawab, teroris ataupun kelompok teroris, mereka tidak mewakili Islam. Itu perbuatan oknum, kelakuan oknum. Islam berlepas diri dari mereka. Jadi kalau mau mengkritik dari prinsipnya, bukan dari kelakuan oknum sebagian orangnya. Fa'innahu la yasih an yuqada bin nadhar li af'ali ba'dil muslimin. Mungkin juga kalau kita contohkan ya, misalnya di Al-Kautsar, namanya santri banyak atau santri dan santriwati juga banyak. Ya, mungkin mereka ketika sudah pulang ke rumah mereka masing-masing atau mungkin lulus, ya, mungkin wallahu a'lam, kita nggak tahu. Ada yang mungkin terpengaruh dengan pemikiran-pemikiran yang menyimpang. Itu nggak bisa disematkan kepada Ma'had Al-Kautsar. Al-Ma'had ya sudah memondasi santri dan santriwati, bahkan juga semua sivitas ataupun guru-guru dan pegawai untuk di atas akidah manhaj salaf. Kalau ada yang menyimpang, itu sudah di luar jangkauan. Tidak bisa dikritik ma'hadnya. Karena ma'hadnya sudah punya kurikulum, sudah punya manhaj yang jelas, yang terang benderang. Intinya, buku ini sangat ringkas, namun sekali lagi insya Allah sangat bermanfaat, memberikan kepada kita gambaran tentang dakwah salafiyah, dan juga yang pertama kali hukum menisbatkan diri kepada dakwah salafiyah. Karena sekali lagi masih ada yang mengaku salafi namun meragukan penisbatan ana salafi dan seterusnya. Kemudian Syekh Abdul Aziz Ar-Rayis hafidhahullah taala membahas tentang makna as-salafiyah. As-salafiyah lughatan, kata beliau, menukil dari penulis Mu'jam ataupun Kamus Bahasa Arab. Yang pertama, Ar-Raghib Al-Asfahani, beliau mengatakan as-salaf al-mutaqaddim. As-salaf artinya yang telah berlalu. Qala ta'ala, dalam Al-Quran Allah
berfirman, faja'annahum salafan wa masalan lil akhirin, dan kami jadikan mereka sebagai pendahulu, salaf, dan perumpamaan bagi yang lainnya. Wali fulan salafun karim. Dalam segi bahasa ada kata-kata si fulan memiliki salaf yang mulia, yaitu abaun mutaqaddimun, nenek moyang, orang tua ya yang telah mendahului. Itu namanya as-salaf. Wa qala al-Fairuz Abadi was-salaf, di antara maknanya kullu man taqaddamaka min abaika wa qarabatika. Secara bahasa, salaf setiap yang mendahuluimu dari orang tuamu ataupun karib kerabatmu. Itu secara bahasa as-salaf. Demikian pula kata Ibnu Mandur, penulis Lisanul Arab. Wa salaf aidan man taqaddamaka min abaika wa dhi qarabatika. Salaf yang mendahulimu dari orang tuamu, karib kerabatmu, alladzina hum fawqaka fi sinni wal fadl, yaitu mereka yang di atasmu dari sisi usia ataupun keutamaan. Ini secara bahasa demikian. Walihada summiya as-sadrul awal minat tabi'in as-salafu as-salih. Oleh karena itulah generasi awal dari kalangan tabi'in dinamakan as-salafu as-salih. Ya. Dan para ulama menyebut as-salafus salih mencakup 3 generasi utama. Khairun nasi qarni, summal ladina yalunahum, summal ladina yalunahum. Sebaik-baik manusia generasiku, yaitu para sahabat. Summal ladina yalunahum. Kemudian yang setelah mereka para tabi'in, kemudian setelah mereka para tabi'u at-tabi'in. Wa salafiyah fi isti'malil ulama. Istilah as-salafiyah ataupun as-salaf dalam penggunaan para ulama. Mereka menyatakan as-salafus salih tadi humus sahabatu wa tabi'una lahum bi ihsan wa ba'dhum yaj'al tabi'ihim minas salaf. Jadi secara ringkas, kalau disebut salafus salih ya para sahabat, tabi'in dan tabi'u at-tabi'in yang Rasul telah rekomendasikan dalam hadis tadi. Kemudian disampaikan di sini ucapan para ulama tentang penamaan salaf atau penggunaan kata salaf tersebut. Waqad bawwabal Bukhari fi sahihihi. Imam Bukhari dalam sahihnya membuat bab tentang babur rukub ala dabati sa'bah. Bab tentang mengendarai kendaraan yang susah wal fuhula minal khail. Demikian pula pejantan dari kuda. Wa qala Rasyid bin Sa'ad kana salaf. Nah, di sini poin intinya, kana salaf. Dahulu para salaf yastahibunal fuhula li'annaha ajra wa ajsam. Lebih menyukai pejantan dari kuda karena itu lebih kencang larinya. Intinya sekali lagi, penggunaan kata salaf ada dalam Sahih Al-Bukhari. Qala Ibnu Hajar. Kemudian Imam Ibnu Hajar Asqalani mensyarah ucapan tadi, qauluhu kana salaf, maksudnya ai minas sahabati faman ba'dahu. Yang dimaksud oleh Rasyid bin Sa'ad tadi as-salaf, yaitu dari kalangan para sahabat Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi sekali lagi, paling tidak kita belajar referensi salaf itu dari mana penggunaan, apalagi al-bidah kan demikian sekarang ini istilahnya juga meneliti ya untuk menjatuhkan dakwah salafiyah, maka harus kita tahu referensinya. Qala al-Qadhi Iyad baina salaf ikhtilafun kabirun fi kitabatil ilmi minas sahaba wa tabi'in. Dahulu para salaf mereka berbeda
dalam masalah penulisan ilmu dari kalangan sahabat dan juga at-tabi'in. Ini di situ kata-kata as-salaf. Imam Nawawi mengatakan waqad takanna jama'at min afadil salafil ummah minas sahaba wat tabi'in faman ba'dahum bi abi fulana. Sekelompok dari para salaf pendahulu umat ini yang mulia dari kalangan sahabat, tabi'in, dan setelah mereka memiliki kunya dengan abi fulana. Intinya pembahasan kata-kata salaful ummah, yaitu dari kalangan para sahabat dan para at-tabi'in. Intinya Imam As-Sam'ani membahas tentang nisbat kepada salaf, as-salafi. Hadhihi nisbah ila salaf. Jadi ini sekali lagi bukan penisbatan yang bid'ah atau yang baru. Para ulama sudah memakainya. Ya, dikatakan di sini hadhihi nisbah ila salaf wa intihalu madhhabihim ala ma sami'. Inilah penisbatan kepada salaf dan mengikuti mazhab mereka. Kemudian kata Syekh, wa ba'da bayani makna salafiyah, fa inna salafiyah manhajun. Setelah penjelasan makna salafiyah, baik dari sisi bahasa ataupun istilah para ulama, maka harus kita pahami kesimpulannya, salafiyah itu manhaj, metode memahami Islam, metode memahami Al-Quran dan Sunnah. Dan dia juga hizbun, kelompok, ta'ifah, firqah, namun firqah najiyah, namun ta'ifah al-mansur, namun dia hizbullah. Naam, dia kelompok, namun bukan sebagaimana kelompok-kelompok yang lain. Bukan sebagaimana kelompok ikhwan muslimin, kelompok-kelompok harokat, tidak. Iya, kelompok, namun firqah najiyah. Naam, hizb, namun hizbullah. Ya. Qala ta'ala, ulaika hizbullah, ala inna hizballah humul muflihun. Jadi jangan ragu. Ad-da'wah salafiyah atau salafiyah itu manhaj dan dia juga kelompok. Jangan istilahnya kita ragu ataupun kita mengingkari kalau kita itu dakwah salafiyah kelompok. Iya kelompok, namun kelompok yang hak. Namun kelompok yang kata Rasul ma'ana alaihi wa ashabi ta'ifah al-mansurah. Rasul mengatakan la yazal ta'ifatu min ummati zahirin hatta ya'ti amrullah wa hum zahirun. Rasul menyebutkan firqatun najiyah dengan ta'ifah, kelompok. Ya, namun kelompok yang hak. Nah, kemudian disampaikan oleh Syekh hadis perpecahan umat. Wa inna hadil ummah sataftariqu ala 73 firqah, sintani wa sab'una finnar wa wahidatun fil jannah wa hiya al jamaah. Ya, ada wa salafiyah, na'am hiya jamaah, namun jamaatul haq. Na'am hiya ta'ifah al-mansurah. Ya, sekali lagi, jangan mengingkari ataupun meragukan as-salafiyah hiya manhaj wa hizb wa ta'ifah wa firqah. Namun kata beliau, lakinnaha laisat hizban tatahazzab ala ashkhas. Namun namanya dakwah salafiyah bukan golongan, bukan kelompok yang fanatik, yang mengkultuskan orang perorangan, individu. Ya, seperti kelompok ikhwan muslimin. Mereka mengkultuskan Hasan al-Banna, kelompok Jamaah Tabligh, kelompok Hizbut Tahrir, dan seterusnya. Kelompok, namun bukan sebagaimana kelompok-kelompok hizbiyah. Ini harus kita paham. Kullun yukhad min qawli wa itrak ila Rasul sallallahu alaihi wasallam. Setiap orang bisa diambil ucapannya, bisa ditinggalkan kecuali Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jangan seperti kelompok yang mereka
seperti mayit di tangan orang yang memandikannya. Tidak mau membantah sedikit pun meskipun ucapan tokohnya sesat menyesatkan. Atau ucapan ustadznya di atas kebatilan tidak mau diluruskan dan seterusnya. Ini sekali lagi bukan dakwah as-salafiyah. Lakinna laysat hisban tatahazzab ala askhas mahma a'zamu. Meskipun orang-orang itu punya kedudukan. Al-haqqu ahaqqu an yuttaba. Kebenaran itu yang wajib diikuti, bukan orang per orang. Siapapun yang salah harus sabar, ditinggalkan kesalahannya. Bukan malah dibela mati-matian. La bismit taklid wala ghairihi. Entah dengan nama taklid atau yang lainnya. Dakwah salafiyah bukan seperti kelompok-kelompok tersebut. Wa innama tatahazzab ala manhajin wa tariqah. Namun dakwah salafiyah itu berkelompok di atas manhaj dan tariqah. Yang menyatukan kita adalah manhaj. Yang menyatukan kita metode salaf. Kalaupun orang perorangan, ini bisa keliru, bisa salah. Fa'innahu la ra'sa lahum siwa Rasulullah alaihi wasallam. Dakwah salafiyah tidak punya pemimpin kecuali Rasulullah alaihi wasallam. Misalnya mudir atau ustadz di pondok, mereka hanya menyampaikan apa yang disampaikan oleh Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Kalau seandainya mereka keliru, maka sekali lagi tidak bisa diikuti perbuatan, ucapan, ataupun keyakinan mereka. Ukurannya ma'an alaihi wa ashabi tadi. Kama qala Abdul Mudzaffar As-Sam'ani wa naqala Ibnu Qayyim rahimahumullah. Sebagaimana hal ini dikatakan oleh Imam Abdul Mudzaffar As-Sam'ani dan dinukil oleh Ibnu Qayyim rahimahullah. Beliau mengatakan innahum la yantasibun ila maqalatin muayyanatin wala ila syakhsin muayyanin ghairi Rasulullah alaihi wasallam. Ahlus sunnah wal jamaah al-firqatun najiyah dakwah salafiyah tidak menisbatkan kepada ucapan tertentu, kepada individu tertentu selain Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Selalu tolak ukurnya Ar-Rasul sallallahu, timbangannya maqalah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang menyelisihi pasti salah. Falaisa lahum laqabun yu'rafuna bihi wala nisbatun yantasibuna ilaiha. Mereka tidak memiliki gelar yang mereka dikenal dengannya atau penisbatan yang mereka menisbatkan kepadanya selain kepada Al-Quran dan Sunnah. Ida intasaba siwahum ilal maqalatin muhdasa wa arbabiha. Sebagaimana kelompok-kelompok sesat, mereka menisbatkan kepada ucapan yang bid'ah atau pembuat ucapan yang bid'ah tersebut. Contoh di sini, wa alul bid'ah yang tasibun ilal maqalati taratan. Karena al bid'ah itu penamaan-penamaan mereka. Yang pertama bisa jadi dinisbatkan kepada ucapan mereka. Seperti kelompok Al-Qadariyah. Kenapa dikatakan Al-Qadariyah? Karena mereka mengingkari takdir Allah. Nafyul qadar. Maka dinisbatkan kepada Al-Qadariyah. Atau Murji'ah. Kenapa dikatakan Murji'ah? Dinisbatkan kepada ucapan mereka yang mengakhirkan al-amal dari al-iman. Ya.
Atau yang kedua, ahlul bid'ah dinamakan, dinisbatkan kepada al-qail, kepada pendiri mereka. Seperti ada kelompok al-Hashimiyah, kelompok an-Najjariyah, ad-Darawiyah, demikian pula Asy'ariyah, al-Kullabiyah, ya, kelompok al-Jahmiyah. Ini kelompok-kelompok yang dinisbatkan kepada pendiri mereka. Yang tentunya ucapan-ucapan mereka, akidah mereka sesat menyesatkan. Atau ilal fi'li, penamaan ahli bid'ah itu terkadang kepada perbuatan mereka, kelakuan mereka. Contoh kal khawarij. Kenapa dinamakan khawarij? Karena kelakuan mereka kharaju atau al-khuruj, keluar dari pemimpin kaum muslimin. Atau kelompok Syiah Rafidhah, dinamakan Rafidhah karena kelakuan mereka rafadu khilafat Syekhain. Mereka menolak kekhalifahan Abu Bakar wa Umar. Adapun Ahlus Sunnah bariun min hadin nisab kulliha. Ahlus Sunnah berlepas diri dari penisbatan-penisbatan tadi. Tidak dinisbatkan kepada ucapan tokoh mereka, tidak dinisbatkan kepada kelakuan mereka yang sesat, ya, namun kepada as-sunnah. Sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa innama nisbatuhum ilal hadisi wa sunnah. Namun dinisbatkan mereka kepada al-hadis wa sunnah. Ahlul hadis, ahlus sunnah, ahlul athar, ashabul hadis, dan lain seterusnya. Fabihada yu'lam al-farqul kabir baina da'wati salafiyah wa da'watil bid'iyatil ukhra. Dari sinilah diketahui perbedaan yang sangat besar, yang sangat jauh antara dakwah salafiyah dengan dakwah kelompok-kelompok bid'ah yang lainnya. Ya, tidak sama. Fa inna li hadhihi da'wat ru'usan ahdatsu turuqan jadidah. Kelompok-kelompok bid'ah, kelompok-kelompok sesat, mereka punya pendiri-pendiri pelopor-pelopor yang membuat metode yang bid'ah, yang baru dalam agama ini. Hatta khalafus salafiyah. Sampai mereka pun menyelisihi as-salafiyah, yaitu al-Islam as-safi. Ya. As-salafiyah ataupun dakwah salafiyah, ya Islam yang safi. Islam ma'ana alaihi wa ashabi. Kama huwa halul jahmiyah wal mu'tazilah wal asy'ariyah wal ikhwan muslimin wa jama'i tabdih. Sebagaimana kelompok Jahmiyah, Mu'tazilah, kelompok Asy'ariyah, ikhwan muslimin, jama'i tabligh, yang mereka punya tokoh-tokoh yang membuat ADART sendiri, metode sendiri, akidah sendiri, sehingga mereka dalu wa adalu, sesat dan menyesatkan. Kemudian setelah ini baru disampaikan oleh Syekh tentang muhimmat ad-da'wah as-salafiyah. Al-muhimmatul ula, ini kayak catatan penting tentang secara global as-salafiyah. Masih berkutat tentang as-salafiyah ta'ni al-Islam alladzi kana alaihi sahabatu wa tabi'un. Gambaran secara globalnya salafiyah adalah Islam ala sahabat ala tabi'in. Itu gambaran secara ringkasnya as-salafiyah. Islam yang dipegang erat oleh para sahabat, para tabi'in. Kata beliau, inna salafiyah ta'ni ittiba al-kitabil aziz wa sunnatis sahihati bifahmi salafil ummah. Salafiyah tidak lain tidak bukan kecuali hanya sekedar mengikuti Al-Quran dan sunnah Rasul SAW yang sahihah dengan pemahaman para salafu as-saleh. Dalilnya surat An-Nisa 115. Kenapa kok kita mengikuti
para salafus saleh, karena Allah berfirman, wa may yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Barang siapa menyelisih Rasul setelah jelas kebenaran baginya dan dia mengikuti selain jalannya orang-orang beriman, kami palingkan kemana dia berpaling. Ini sabilil mukminin, yaitu al-mukminin al-awwalin, para sahabat. Allah tidak mencukupkan dengan kata-kata wa ma yushaqiqir rasul, namun ditambah dengan wa yattabi ghaira sabilil al-mukminin, menunjukkan wajibnya mengikuti Rasul dan mengikuti sabilil mukminin, yaitu as-sabiqin al-awwalin minal muhajirin wal ansar, seperti dalam lanjutan ayat setelahnya ini. Wasabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina taba'uhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu'an wa adalahum jannatin tajri tahtal anhar khalidina fiha abada dzalikal fawzul azim. Ayat ini dalil sekali lagi wajibnya mengikuti jejak para salaf, terutama para sahabat Rasulullah SAW. Ayat-ayat yang mewajibkan ittiba kepada para sahabat banyak sekali. Bahkan dalam surat Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, as-siratal mustaqim adalah jalannya Abu Bakar wa Umar, jalannya para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fa in amanu bimisli ma amantum bihi faqad ihtadaw. Dalam surat Al-Baqarah Allah mengatakan, jika mereka beriman sebagaimana imannya kalian wahai para sahabat, mereka akan mendapatkan petunjuk. Faqad ihtadaw, perintah untuk mengikuti imannya, pemahamannya, ajarannya para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan masih banyak yang lainnya. Kemudian dinukil di sini ucapan Imam Ahmad yang masyhur dalam kitab Ushulus Sunnah. Beliau mengatakan Ushulus Sunnah indana at-tamassuku bima kana ali ashabu Rasul sallallahu wal iktida'u bihim. Prinsip sunnah menurut kami adalah berpegang teguh dengan ajaran Rasul sallallahu dan mengikuti jejak mereka. Ini Imam Ahmad rahimahullah sebutkan di awal kitab Ushulus Sunnah sebagai manhaj, sebagai metode beliau dalam menjelaskan akidah. Bahwasanya akidah beliau mengikuti manhaj salaf. Ya, ini sekali lagi wajibnya mengikuti manhaj salaf. Qala Ibnu Taimiyah rahimahullah, wa innamal muttabi fi isbati ahkamillah kitabullah wa sunnatu rasulih sallallahu wa sabilus sabiqin al-awwalin la yajuz isbatu hukmin syar'iyyin biduni hadil usulis salasa. Orang yang mengikuti dalam penetapan hukum-hukum Allah, mengikuti Al-Quran dan Sunnah Rasul, dan juga sabiqin atau sabilis sabiqin, jalan orang-orang yang terdahulu, yaitu para sahabat, tidak boleh memutuskan hukum syar'i tanpa tiga prinsip tadi, Al-Quran dan Sunnah, dengan pemahaman para salafu al-ummah. Beliau menegaskan lagi, Syekhul Islam ya, dinukilkan di sini, idza kana kadzalik fahuwa manhajun ma'sum. As-salafiyah sekali lagi manhajul haq. Ya, cuma harus dibedakan manhajnya benar, individu yang menisbatkan belum tentu benar. Makanya tolak ukurnya manhaj. Ya, tolak ukurnya apa yang tercantum dalam kitab-kitab akidah salaf dari masalah tadi, manhaj akidah salaf. Ya, semuanya diukur dengan itu. Yang sesuai, maka itulah di atas kebenaran. Yang menyimpang, itu di atas kebatilan. Ya, bukan pendapat dan pendapat si fulan. Namun,
Ya, ukurannya manhaj yang hak, yang maksum ini. Li'anna manhajun ilahiyun rabbani. Karena itu adalah manhaj dari Allah Subhanahu wa taala. Qala Ibnu Taimiyah rahimahullah, Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah mengatakan la aiba ala man azhara mazhab salaf. Tidak tercela orang yang menampakkan mazhab salaf. Wan tasaba ilai, menisbatkan kepadanya. Nanti akan ada pembahasan khusus hukum penisbatan kepada as-salaf, ana salafi. Kalau dari ucapan beliau di sini, wan tasaba ilai, tidak tercela orang yang menisbatkan kepada mazhab salaf. Boleh-boleh saja, nggak boleh dicela. Ya, nggak boleh dikatakan ini hizbiyah kalau mengatakan ana salafi, kelompok salafiyun atau dakwah salafiyah. Ini penisbatan yang tidak tercela, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Wa antasaba ilai wa tazza ilai. Bal yajibu qabul dzalika min bil ittifaq. Bahkan wajib menerima hari ini sesuai dengan kesepakatan. Fa inna madzhabas salaf la yakun ila haq. Ini harus kita patenkan, tanamkan dalam diri kita, mazhab salaf itu pasti benar. Ya, cuma tadi bedakan antara oknum individunya dengan manhajnya itu sendiri. Ukurannya manhaj tersebut. Orang ini betul-betul salafi sejati atau imitasi, tadi manhajnya yang menjadi tolak ukur, manhaj as-salaf. Wa hadzal aslu tsalits wa huwa fahmul kitab was sunnah bi fahmi salaf huwa alladhi mayyaza salafiyyin an ghairihim. Pondasi yang ketiga inilah, yaitu memahami Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman salaf, ini yang membedakan salafiyin dengan yang lainnya. Ya, contoh dengan kelompok Khawarij. Mereka memakai ayat Al-Maidah 44 untuk mengkafirkan pemimpin yang nggak berhukum dengan hukum Allah. Sedangkan Salafi mengatakan, Abdullah bin Abbas berkata, kufrun la yanqulu animillah. Kekafiran yang tidak mengeluarkan dari Islam. Orang-orang itu mencaci maki pemimpin kaum muslimin dengan kedok, dengan syiar amar ma'ruf nahi mungkar. Adapun salafiyin kembali kepada manhaj salaf. Para sahabat dikatakan oleh Anas bin Malik, kana kubara'una atau akabiru min ashabina yanhaunana. Dahulu para pembesar sahabat Rasul melarang kami. Apa larangan para sahabat? La tasubbu umara'akum. Jangan kalian mencaci maki pemimpin kami. Ini ya keistimewaan dakwah salafiyah, kembali kepada manhaj salaf. Nah, al-muhimma as-tsaniyah, catatan penting yang kedua, as-salafiyah hiya islamul khali minal bid'ah. As-salafiyah adalah ajaran Islam yang terbebas dari kebid'ahan. Ya, karena as-salafiyah ma'ana alaihi wa ashabi. As-salafiyah ta'ani al-islam as-safi. Namanya salafiyah adalah Islam yang murni bersih. Yang kata Rasul, taraktukum alal bayda lailuha kanahariha la yazighu anha ila halik. Aku tinggalkan kalian di atas Islam yang putih bersih. Malamnya seperti siangnya. Tidak akan menyimpang darinya kecuali akan binasa. Li'anal Islam alladzi kana alaihi Nabi sallallahu wa tabi'una lahum bi ihsan. Itulah Islam yang diajarkan oleh Rasul sallallahu dan yang dipegang erat oleh para tabi'in. Ya. Wa tariqus salafiyah minal muslimin waqi'un fil islamil al-musyawwah alladzi ulhiqa bihi ma laysa minhu. Orang yang meninggalkan ajaran dakwah salafiyah dari kaum muslimin, maka dia jatuh ke dalam Islam yang terkotori dengan kotoran-kotoran kebid'ahan yang bukan bagian dari al-Islam. Ya, makanya
harus terus ada at-tasfiyah wa tarbiyah, memurnikan Islam dari dalam. Kama qala sallallahu sebagaimana kata Rasul, satafariqu ummati ala 73 firqah kulluha finnar illa wahidah. Umatku terpecah menjadi 73 kelompok, semuanya masuk neraka kecuali satu. Wa hadhil firaq muslimatun. Ya, secara umum 72 kelompok sesat itu masih muslimah. Walaysat kafirah, bukan termasuk kelompok yang kafir. Ya, makanya Abdullah bin Mubarak rahimahullah, seorang ulama tabi'in, ketika membahas tentang nenek moyang kelompok yang sesat, beliau mengatakan aslu isnaini wa sab'ina firqah arba'atu ahwa. Nenek moyang 72 kelompok yang sesat ada 4. Kelompok Syiah Rafidah, kelompok Khawarij, kelompok Qadariyah, kelompok Al-Murji'ah. Kata sebagian para ulama, kenapa beliau nggak memasukkan kelompok Jahmiyah? Kata para ulama, karena Abdullah bin Mubarak rahimahullah menganggap kelompok Jahmiyah sudah keluar dari Islam. Maka nggak termasuk 72 kelompok ini. Karena 72 kelompok ini masih dianggap muslimah. Fa bimujarrad atau fa mujarrad dzikril wa'id la yadullu ala kufriha. Sekedar disebutkan ancaman masuk neraka bukan berarti kafir. Ya, karena maksiat juga diancam masuk neraka. Qala al-Khattabi fihi dilalatun ala anna hadhil firaqa kullaha ghaira kharijatin minad din. Hadis ini menunjukkan kelompok-kelompok yang 72 tadi semuanya tidak keluar dari agama. It qad ja'alahumun nabi sallallahu kullahum min ummatihi. Karena Rasul masih menganggap mereka sebagai umat beliau, umat Islam. Qala Syatibi wa dhahirul hadis yaqtadi anna dhalikal iftiraqa innama huwa ma'a kauni minal ummah. Wa illa falau kharaju minal umma ilal kufri lam yu'addu minha albattah. Dohirnya hadis menunjukkan perpecahan ini masih menunjukkan mereka termasuk bagian dari umat Islam. Ya, seandainya mereka keluar dari umat Islam kepada kekafiran, tidak dianggap dari golongan umat Islam, 72 dari umat Islam. Kama tabayyana. Wa kadza adh-dhahir fi firaqil yahud wan nasara. Demikian pula dalam kelompok-kelompok Yahudi, kelompok-kelompok Nasara, inna tafarruq fihim hasilun ma'a kaunihim hudan wa nasara. Kelompok-kelompok mereka juga masih bagian daripada agama mereka. Intinya 72 kelompok sesat tidak kafir, ya, tidak keluar dari Islam. Ini secara hukum globalnya. Bal wa haqa Ibnu Taimiyah al-ijma' ala anna jami'ahum laisu kufar. Bahkan Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah menukilkan ijma' bahwasanya 72 kelompok sesat tadi tidak kafir. Wa man qala inna sintaini wa sabina firqa kullu wahid minhum yakfur kufran yanqulu anil millah faqad khalafal kitab was sunnah wa ijma' as-sahaba ridwanullah alaihim ajma'in. Bahkan beliau mengatakan, barang siapa mengatakan 72 kelompok sesat itu salah satu dari mereka kafir keluar dari Islam, maka dia menyelisih Al-Quran dan Sunnah dan ijma' para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Bal wa ijma'ul a'immatil arba, bahkan ijma' 4 imam al-sunnah wa ghir arba atau yang lebih dari itu. Falaysa fihim man kaffara kulla wahid minal sintaini wa sab'ina firqah. Tidak ada satupun dari mereka yang mengkafirkan 72 kelompok tersebut. Wa innama yukafir ba'dhum ba'dha. Namun sebagian kelompok itulah yang mengkafirkan sebagian yang lain bi ba'dil maqalat, karena ada ucapan-ucapan dari mereka sendiri. Kama qad busital kalam alaih fi ghairi hadzal mawdhi'. Kemudian intinya kata Syekh, wa hadza yadullu ala anal khurud lisintaini
wa sab'in la yaktari takfiran. Ini semuanya menunjukkan bahwasanya menyimpang dari kelompok yang selamat itu tidak mengharuskan pengkafiran. Lakin fil Islamil musyawwah, namun mereka masuk ke dalam Islam yang telah terkotori. Alladzi ulhiqa bihi ma laysa min fa ashabuhu muslimun. Ya, para pengikut 72 kelompok tadi masih muslim. Lakinnahum mubtadi'ah, namun mereka ahlul bid'ah. Falaysa makna tarkis salafiyah al-kufru wal khurud anil Islam. Bukanlah makna meninggalkan dakwah salafiyah itu sebagai bentuk kemurtadan, kekufuran. Ya, tentunya kecuali kalau keluarnya menyelisihi ya rukun-rukun iman, ini beda lagi pembahasannya. Sudah kita sering sampaikan, mukhalafat itu banyak. Kalau sudah menyelisihi ya rukun iman ya kafir. Kalau masih menyelisih usul dakwah salafiyah, mubtadi'ah dan seterusnya. Lakin maknahu tarkul islami safi ilal islam al-masyub bil bidah. Namun intinya kalau sudah keluar dari dakwah salafiyah, masuk ke dalam Islam yang terkotori dengan kebid'ahan. Qala Ibnu Taimiyah fil aqidatul wasithiyah, lakin lama akhbaran Nabi sallallahu anna ummatahu sataftarik ala salasin wa sabina firqah kullu finnar ila wahidah wa hiyal jamaah. Ya Rasul sallallahu bersabda, umat Islam terpecah itu juga kelompok, semuanya diancam masuk neraka kecuali satu, yaitu al-jamaah. Wa fi hadis anhu qala hum man kana ala misli ma ana alaihi wa ashabi saral mutamassikun bil islamil mahad al khalis anisyab hum ahlus sunnati wal jamaah. Dari situlah kata beliau, yang berpegang teguh dengan Islam yang murni, yang bersih dari kotoran, mereka lah yang dinamakan dengan ahlus sunnah wal jamaah. Taib, la anana naktafi ila huna, insyaallah nuwasil fi fursa ukhra. Wallahu taala alam. Ustaz, insyaallah masih ada sedikit waktu Ustaz, barangkali sebelum kami tutup, untuk memberikan ujangan-ujangan kepada kami yang ada di sini Ustaz. Apa Ustaz? Nah, di antara nikmat Allah yang paling besar atas kita, yaitu nikmat kita tahu akidah salaf, manhaj salaf. Maka jangan pernah menukarnya dengan apapun dari urusan dunia, entah kedudukan, harta, dan sebagainya. Karena kalau kita sudah menyimpang, wa man yudlil fala hadiyalah. Barang siapa yang sesatkan, tidak akan ada yang bisa memberikan petunjuk. Maka jaga nikmat ini, syukuri. Dengan banyak-banyak terus belajar akidah salaf, manhaj salaf, jangan pernah bosan. Ya, ini seperti tanaman yang terus harus dipupuk, terus harus disirami. Demikian pula hati-hati dengan syubhat. Asyubhat khattafah wal qulubu dha'ifah. Kita harus juga punya prinsip dalam kehidupan ini. Al-haqqu ahaqqu an yuttaba. Kebenaran itu yang wajib diikuti. Orang perorangan bisa keliru. Ya, anak pribadi dan juga yang lainnya harus diyakini tidak ada yang maksud. Maka ikuti apa yang sesuai dengan dalil Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Yang nggak sesuai tinggalkan. Ya. Intinya sekali lagi, kebenaran adalah dakwah salafiyah ma'ana alaihi wa ashabi. Harus tetap istiqamah meskipun banyak onak dan duri, banyak cobaan dan halangan serta rintangan. Wafaqakumullahu jami'an. Wallahu ta'ala a'lam. Jazakumullah khairan Ustaz untuk nasihat-nasihatnya pada hari ini. Mudah-mudahan bisa kita amalkan bersama. Selanjutnya kita akhiri pertemuan kita pada siang hari ini. Qul qouli hadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.